Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas paket soal yang paket B untuk video part 1. Jadi buat teman-teman yang belum mengerjakan soalnya, teman-teman kerjain dulu soalnya, linknya ada di deskripsi video. Buat teman-teman yang belum nonton paket A, teman-teman boleh nonton dulu, linknya juga ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis rumusan indikator kompetensi, yaitu mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri tertentu. Jika seorang guru akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah titik-titik. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita perlu memperhatikan beberapa hal yang disingkat ABCD. A adalah audiens atau siswa yang akan belajar, B-nya adalah behavior, yaitu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran. C adalah condition, yaitu kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat atau peralatan yang digunakan siswa pada saat dilakukan penilaian. D, degree, adalah tingkatan keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku. Kalau yang A, siswa mampu mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri tertentu dengan benar. Siswa di sini adalah sebagai A-nya, audiensnya, mampu mengelompokkan di sini mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri tertentu ya. Itu adalah behaviornya, perilaku yang diharapkan ya. Kemudian dengan benar itu masuk ke degree-nya. Nah, belum ada C-nya, belum ada condition-nya. Berarti bukan A ya. A salah. Selanjutnya, yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, di sini berarti setelah melaksanakan masuknya adalah C-nya, kondisinya. Condition-nya, siswa mampu mengelompokkan, ini adalah behaviornya, B-nya, yaitu perilaku yang diharapkan berdasarkan ciri tertentu dengan benar. Ini siswanya tadi audiensnya ya. Kemudian dengan benar itu adalah degree-nya. Nah, berarti ini sudah lengkap ya. Jawabannya itu adalah yang B. Soal nomor 2, pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini kecuali titik-titik. A. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Jadi kalau di abad 21 itu kan kita ingat yang di modul materi keterampilan berpikir tinggi, itu kan ada yang transfer of knowledge yang nanti meliputi kognitif, psikomotor, afektif, terus nanti yang kognitif ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, dan sebagainya. Terus kalau yang selanjutnya juga ada yang 4C. 4C pasti teman-teman udah hafal, dan ada juga penguatan pendidikan karakter kan, PPK. Kalau yang A, mengembangkan kreativitas, creativity ya, iya, daya inovasi, innovation juga iya. Keterampilan kognisi itu nanti masuknya ke yang transfer of knowledge, ini juga iya. Yang B, keterampilan komunikasi, communication masuk. Keterampilan belajar, metakognisi, ini metakognisinya masuk. Kita simpan dulu yang B. Kalau yang C, penyelesaian masalah, berarti problem solving. Berpikir tingkat tinggi ya, HOTS, ini juga masuk. Kolaborasi, collaboration, masuk. Kalau yang D, pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. Mandiri itu masuknya ke PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Kalau yang E, penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Nah, ini nggak masuk ya teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 3, pada silabus terdapat materi tentang teori-teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha. Kegiatan pembelajaran yang akan dirancang oleh guru menggunakan pendekatan saintifik berikut ini yang merupakan contoh kegiatan menalar adalah titik-titik. Jadi kalau pendekatan saintifik itu 5M ya teman-teman, ada yang pertama mengamati, yang kedua menanyakan atau bertanya,
Yang ketiga adalah mencoba, atau dalam hal ini eksperimen ya, mengumpulkan data. Kemudian yang keempat itu adalah menalar atau mengasosiasi, yaitu menganalisis hasil-hasil dari data yang diperoleh. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengkomunikasikan. Kita bahas satu-satu. Kalau yang A, membuat ringkasan dari hasil pengamatan outing di Candi Borobudur. Di sini membuat ringkasan itu berarti masuknya mengkomunikasikan, karena mengkomunikasikan di sini bukan berarti harus menyampaikan secara lisan, bisa juga berupa karya, laporan, dan ringkasan materi dan sebagainya. Kalau yang B, berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Berdiskusi itu masih masuk ke yang mencoba. Kalau yang C, mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha melalui bacaan internet, pengamatan terhadap sumber-sumber sejarah yang ada di museum, dan atau peninggalan-peninggalan yang ada di lingkungan terdekat. Ini mengumpulkan informasi, masuknya masih ke mencoba. Yang D, menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Nah, di sini menganalisis hasil informasi yang didapat ya, atau data yang didapat berarti masuk ke menalar atau mengasosiasi. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, hasil analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk tertulis tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha, ini masuknya ke mengkomunikasikan. Soal nomor 4, perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Ketika berinteraksi itu, anak memperoleh skema, yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi. Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut titik-titik. Nah, ini jawabannya adalah yang D, asimilasi dari teori kognitif Piaget. Nah, jadi kalau asimilasi itu adalah informasi baru menyesuaikan yang sudah ada. Jadi penambahan info baru. Asimilasi itu penambahan info baru. Nah, info baru ini menyesuaikan ke pengetahuan yang sudah ada. Kebalikannya, kalau akomodasi itu adalah pengetahuan yang lama yang sudah ada itu yang menyesuaikan ke pengetahuan yang baru. Kebalikannya asimilasi. Kalau nomor 5, kita langsung ke soalnya. Karakteristik teks di atas termasuk ke ciri pengembangan paragraf titik-titik. Nah, sebelum kita baca teksnya, kita akan bahas dulu pilihan gandanya. Kalau yang A, teks paragraf eksposisi, itu artinya paragraf yang memberikan informasi. Kalau yang B, persuasif, itu yang intinya isinya membujuk pembaca atau mempengaruhi pembaca. Kalau narasi itu isinya tentang peristiwa secara berurutan, jadi menjelaskan peristiwa secara berurutan berdasarkan kronologisnya dari awal sampai akhir. Kalau deskriptif itu isinya tentang penggambaran objek secara detail, menceritakan objek tertentu. Kalau yang E, eksplanasi, itu artinya isinya tentang mengapa dan bagaimana peristiwa alam atau peristiwa sosial ya, atau kejadian sosial bisa terjadi. Oke, kita baca teksnya. Sirih merah merupakan jenis tanaman yang dijadikan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia. Tanaman sirih merah dibudidayakan sebagai persediaan tanaman obat. Tanaman ini mempunyai banyak peranan dalam dunia kesehatan. Terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tanaman ini sering dijadikan obat untuk penyakit diabetes, mah, kanker, dan bahkan obat ketombe. Manfaat lainnya yaitu menyembuhkan keputihan di area kewanitaan. Biasanya tanaman ini digunakan dengan memanfaatkan daunnya, lalu diolah lewat perebusan. Tanaman sirih merah memiliki kemampuan untuk menjadi obat karena mengandung senyawa aktif seperti yang terdapat dalam minyak atsiri, polifen, euganol, dan lainnya.
Oleh karena itu, sirih merah biasa dipakai untuk menyembuhkan beberapa penyakit dengan cara tradisional. Nah, kira-kira isinya itu yang mana nih, teman-teman? Informasi, membujuk, cerita peristiwa, gambaran objek, atau mengapa dan bagaimana. Kalau yang memberikan informasi ya, ini isinya. Jadi memberikan informasi tentang manfaat sirih merah. Membujuk pembaca kan enggak ya. Cerita peristiwa juga tadi enggak diceritakan. Gambaran objek itu juga bukan. Mengapa peristiwa ini juga bukan. Soal nomor 6. Langsung ke soalnya. Cara pendeskripsian watak simbok seorang yang tidak berdaya adalah titik-titik. Kita baca dulu. Sementara itu, Martini bersiap untuk mendengarkan dengan saksama penuturan ibunya. Jadi Martini itu anaknya, ibunya itu adalah Simbok. Kemudian Simbok itu bilang, 3 bulan lalu rumah yang dibuat suamimu atas biaya dari kamu sudah jadi. Letaknya di dusun sebelah sana. Namun sejak itu pula kesengsem sama seorang wanita. Wanita itu adalah tetangga barunya. 2 bulan lalu mereka menikah dan meninggalkan Andra bersama Simbok. Tentu saja Simbok marah besar kepadanya. Namun apa daya, Simbok hanyalah wanita yang sudah tua renta, sedang ayahmu sudah tiada. Dan uang yang Simbok pegang pun pas-pasan. Mau mengirim surat kepadamu, Simbok tidak bisa. Kamu tahu kan, Simbok buta huruf. Mau minta tolong kepada siapa lagi, sedangkan kamu adalah anakku satu-satunya. Kamu tidak mempunyai saudara yang bisa Simbok mintai tolong untuk mengirimkan surat kepadamu, sedangkan anakmu, Andra, masih kelas 1 SD. Mendengar penuturan ibunya, Martini langsung menangis. Ia sedih, marah, dan kalut. Mengapa Simbok tidak melaporkannya ke Pak Kadus dan Pak Kades, dan beliau pun sudah berjanji untuk membantu Simbok, namun sampai saat ini Simbok belum mendapatkan jawabannya, sedangkan suamimu sendiri dan istri barunya tampak tak peduli dengan suara-suara miring para tetangga. Dan untuk lapor ke KUA, Simbok tidak berpikir sampai ke situ. Maafkan Simbok, tambah ibunya dengan suara yang terdengar bergetar. Nah, di sini Simbok itu kan tidak berdaya ya. Itu digambarkan gimana, cara pendeskripsinya gimana. Kalau yang A secara langsung, enggak ya teman-teman. Kalau secara langsung itu pengarang sudah menyebutkan, misalnya Simbok adalah seorang yang tidak berdaya. Ia tidak Jadi kan ini tadi kita tahu Simbok tidak berdaya ketika Simbok itu bercerita bahwa ia sudah tua renta, ayahnya si Martini itu sudah meninggal, cuma tinggal sama anaknya ya, cucunya itu yang Andra. Berarti kan melalui dialog antar tokoh, dialog antara Simbok dengan Martini, walaupun dalam hal ini si Martini itu masih diam gitu kan. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 7. Pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal dengan citizenship education, yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya. Terdapat 3 domain. Ketiga domain tersebut satu sama lain saling terkait dan diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan yang mencakup beberapa hal di bawah ini kecuali titik-titik. Jadi ini ada di modul yang pertama, modul PPKN, PGSD ya teman-teman. Teman-teman bisa cek lagi, ketiga domain tersebut satu sama lain saling terkait dan diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan, civic virtue, dan civic culture yang mencakup penalaran kewarganegaraan, civic knowledge, sikap atau watak kewarganegaraan, civic disposition, keterampilan kewarganegaraan, civic skill, keyakinan diri kewarganegaraan, civic confidence, komitmen kewarganegaraan, civic commitment, dan kemampuan kewarganegaraan, civic competence. Berarti kalau yang A, knowledge, iya ya teman-teman, participation di sini nggak ada. Jadi jawabannya yang B, disposition kan tadi iya ya, sikap atau watak kewarganegaraan, skill, keterampilan iya, confidence itu keyakinan. Jawabannya yang B, civic participation. Soal nomor 8. Berikut ini beberapa aspek wawasan Nusantara.
1. Ideologi, 2. Demografi, 3. Politik, 4. Geografi, 5. Ekonomi, 6. Kekayaan alam, 7. Pertahanan keamanan. Berdasarkan data tersebut, aspek alamiah wawasan Nusantara ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi ada 3 aspek alamiah wawasan Nusantara yang disebut aspek Trigatra. Aspek Trigatra itu adalah meliputi letak geografis, kependudukan, dan kekayaan alam. Oke, kita cek. Kalau ideologi berarti nomor 1 enggak ya. Demografi, kependudukan iya. Politik enggak. Geografi iya. Ekonomi enggak. Kekayaan alam iya. Pertahanan keamanan enggak. Berarti jawabannya yang 2, 4, 6. Jawabannya yang C. Soal nomor 9, Susi memiliki uang Rp200.000. Ia ingin membeli tas dengan harga sekitar Rp150.000. Namun ia masih bingung membeli tas yang mana karena ada beberapa merek yang dia suka. Setelah melihat-lihat di toko tas, Susi memutuskan untuk membeli tas merek X seharga Rp150.000. Jenis permintaan Susi adalah titik-titik. Ada beberapa jenis permintaan ya teman-teman. Yang pertama adalah permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak diiringi kemampuan untuk membeli. Jadi ini hanya angan-angan. Misalnya pengen sepeda motor tapi nggak punya uang, ya berarti kan belum bisa beli kan. Ini masuk ke absolut. Jadi bukan yang ini ya teman-teman. Kalau yang B, permintaan potensial, itu artinya permintaan yang didukung kemampuan untuk membeli, tetapi masih rencana karena ada beberapa pilihan. Jadi misalnya si Susi itu udah punya uang, pengen beli tas yang harganya segini, tapi dia masih bingung karena ada banyak banget yang dia suka, masih bingung, jadi belum jadi beli. Itu potensial. Berarti yang berdasarkan soal bukan ini ya jawabannya, karena kan akhirnya Susi sudah membeli. Kalau yang C, permintaan efektif, itu permintaan yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Jadi Susi punya 200.000, setelah lihat-lihat toko akhirnya dia memutuskan untuk membeli tas merek X ya kan, seharga segini. Berarti kan didukung tuh, dan Susi udah membeli. Berarti jawabannya yang C, permintaan efektif.